Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dari kelas 4E Reguler Banjarmasin dengan NPM saya 24100102225. Hari ini saya ingin menjelaskan hasil project dari PBO 1 untuk UASnya. Jadi akan saya langsung saja jelaskan kode-kodenya. Nah, di sini saya ada membuat 4 kelas ya, terdiri dari 4 kelas projectnya itu. Setelah itu di kelas induknya itu namanya adalah adopsi hewan, yang dimana berisikan atribut yang ada nama pengadopsi, nama hewan, jenis hewan, dan umur yang dienkapsulasikan privat. Jadi cuma bisa di dalam kelas ini aja. Setelah itu juga ada konstruktor kosong ya, dan juga konstruktor dengan parameter yang dimana isinya adalah sama seperti atribut yang di atas. Setelah itu ada juga mutatornya, yang dimana juga ada seperti atribut di atas yang berisi set nama pengadopsi, set nama hewan, set jenis hewan, dan set umur. Dan juga ada asesor atau getter, dan tadi mutator itu setter, yang dimana isinya juga sama seperti di atas, berisikan atribut di atas juga, tapi ditambahin get di depannya. Nah, setelah itu juga ada metode baru, yaitu metode tampil data, yang dimana isinya itu ada nama pengadopsi, nama hewan, jenis hewan, umur hewan. Nah, setelah itu juga ada metode polymorphism yang overloading, yang dimana parameternya itu sama tampil data, tapi di dalamnya ini ada atribut bernama boolean tampil status. Nah, if return ini untuk menampilkan data status hewan tersebut siap diadopsi atau tidaknya. Setelah itu akan lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu adalah kelas hewan. Nah, yang dimana kelas hewan ini adalah extend dari adopsi hewan atau subkelas dari adopsi hewannya, yang dimana berisikan konstruktor, publik hewan, string nama pengadopsi, string nama hewan, string jenis hewan, dan int umur. Dan juga ini adalah super, konstruktor super untuk memanggil dari kelas adopsi hewannya ini. Nah, setelah itu ada seleksi untuk menentukan biaya adopsi sesuai dengan umur hewan yang kita inputkan, yaitu ini adalah seleksi cek biaya, yang dimana apabila kurang dari sama dengan 2, biaya adopsinya itu 100. Kalau lebih dari 2 itu biaya adopsinya itu 50.000. Setelah itu ini ada polymorphism overriding atau override, yang itu sama juga seperti tampil data di adopsi hewan sebelumnya. Ini untuk menampilkan cek biaya. Nah, selanjutnya untuk kelas ketiga itu ada data adopsi hewan. Nah, yang dimana di sini ada atribut baru, yaitu tanggal adopsi, yang dienkapsulasikan juga menjadi privat. Jadi cuma bisa di sini. Setelah itu ada konstruktor juga untuk memanggil yang tanggal adopsi ini, yaitu ada data publik data adopsi, string tanggal adopsi. Nah, setelah itu juga ada metode tampil tanggal untuk menampilkan tanggal adopsi. Nah, lanjut ke main adopsi hewannya ya, yaitu adopsi hewan beraksi. Nah, di sini menggunakan import Java Util Scanner itu untuk input outputnya. Nah, jadi di sini ada input output. Setelah itu juga ada
objek, data adopsi untuk data adopsi yang berupa tanggal. Di sini juga ada jumlah data untuk inputnya. Setelah itu juga array yang dimana ini menyimpan data hewannya yang berupa jumlah. Setelah itu juga ada perulangan for int ini untuk data hewan keberapa. Jadi kita bisa mengisi satu atau dua ataupun banyak. Namanya juga perulangan. Jadi bisa mengulang data yang dimasukkan lagi. Setelah itu ini adalah error handling ya, yaitu untuk nama pengadopsi nama hewan agar tidak terjadi kesalahan saat menginputnya. Dan isinya itu harus sesuai sama tipe data yang dimasukkan yang diinputkan dalam yang kita runkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan tipe data itu akan terjadi error. Setelah itu ini ya sistem out buat print di outputnya. Ini juga ada perulangan lagi. Nah, jadi di sini saya akan langsung menampilkan aplikasinya saja. Kita coba run. Nih, untuk tanggal adopsi kita harus berupa angka. Apa harus tanggal ini aja ya? 04/07/2026. Nah, setelah itu menyuruh input jumlah data yang mau kita masukkan. Contohnya saya mau 2. Nah, jadi ini akan langsung data hewan ke-1 tulisannya. Yaitu nama pengadopsinya terserah saja. Sini saya akan nulis nama saya sendiri, Putri. Terus untuk disuruhnya lagi menginput nama hewan. Hewannya contohnya Milo, nama hewan. Terus jenis hewannya itu apa? Kucing. Nah, umur hewannya itu berapa? Karena tadi kan ada yang if else itu, jadi kita coba umur hewannya itu adalah 3. Nanti di bawahnya lagi kita coba yang di bawah 2. Nah, untuk data hewan kedua, nama pengadopsinya Kiris. Nama hewannya terserah aja, Katsu, I guess. Setelah itu jenis hewannya juga kucing. Nah, umur hewannya kita 1 tahun. Nah, jadi di sini itu outputnya yang bakal keluar dari inputan kita itu ada nih tanggal adopsinya, nama pengadopsi Putri, nama hewan Milo, jenis hewannya kucing, umur hewannya 3 tahun. Karena kita nulisnya 3 aja, jadi otomatis di sini nambah tahun di belakangnya. Dan biaya adopsinya itu 50.000 karena umur hewannya itu lebih dari 2 tahun. Nah, setelah itu ada yang data adopsi kedua, namanya Kiris, nama hewannya Katsu, jenis hewannya kucing, umur hewannya 1 tahun. Nah, dan biaya adopsinya 100.000 karena tahunnya berbeda, jadi biaya adopsinya juga berbeda. Sama seperti yang di sini. Yang if else, apabila umurnya kurang dari sama dengan 2 itu 100.000. Atau kalau lebih dari 2 itu biayanya 50.000 aja. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan mencoba apabila saya menginputkannya itu salah ya. Jadi kita akan nyoba yang try catch yang error handling ini. Jadi kita coba run dulu. Tanggal adopsinya tanggal hari ini aja. Udah, jumlah datanya 1 aja karena kita mau nyoba yang error tadi aja kan. Jadi jumlah datanya 1 aja. Nama pengadopsinya saya lagi aja. Nama hewannya Milo sama yang kayak tadi. Setelah itu jenis hewannya kucing.
Nah, umur hewannya kita coba ini salah ya. Jadi kayak kita tulis 1. Nah, jadi di sini akan langsung keluar error for input string 1. Soalnya harusnya itu kan berupa angka ya. Tipenya itu integer bukan string. Jadi ini disuruh dia lagi ngisi datanya secara ulang, ngisi data ulangnya. Jadi kita coba lagi yang benar. 1. Nah, jadinya sukses. Tuh, sistem adopsi hewan. Ini outputnya, ini yang input kita isi tadi. Jadinya begini. Nah, mungkin itu saja dari saya Putri Lestari dengan NPM 2410010225 untuk pemaparan aplikasi untuk UAS PBO 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.